Selamat siang teman-teman. Salam Broiler Community. Ya, bertemu lagi dengan saya Dedi Sembiring, pencinta ayam broiler. Hari ini kita mau buka bocoran sedikit mengenai manajemen penerimaan ayam broiler. Artinya bagaimana cara persiapan kita menerima DOC yang notabene masih 0 hari. Jadi DOC itu dikirim dari hatchery, begitu netas dibawa ke farm kita, maka di sini kita pembesarkan. Makanya kita mau buka bocoran sedikit. Apa sih kira-kira persiapannya? Bagaimana sih kira-kira manajemennya? Oke, yang pertama dari sini dulu. Ini ada alat namanya Temtron. Temtron inilah yang mengatur semuanya mesin yang ada di kandang kita. Jadi di kandang kita itu ada kipas atau blower, ada heater, dan ada cooling fan. Jadi inilah Temtron yang mengatur semua alat itu bekerja secara otomatis. Contoh begini, misal, jadi misal kita set high temperatur di kandang kita itu misalnya kita set 34 34 derajat Celcius. Maka ketika suhunya mencapai 34 derajat Celcius, misal nih suhunya 33,8 atau 33,9, maka kipas akan hidup. Jadi kan di perawatan ayam broiler itu ada 5 kipas, kita siapkan ada 5 kipas. Tapi misal kita sudah hidupkan kipasnya 2,5. Artinya 2,5 itu 2 manual, 1 otomatis. Tapi 2,5 itu tidak mampu mencapai suhu 34 derajat Celcius. Maka otomatis Temtron kita akan memanualkan kipas ketiga. Jadi kipas ketiga itu dia sudah tidak otomatis lagi tapi manual. Dan ketika juga sudah manual 3 kipas, suhu juga belum turun dari 34 atau belum mencapai 34 lebih, maka cooling pad akan hidup. Secara otomatis alat ini akan menghidupkan cooling padnya. Itu di high temperatur. Lalu bagaimana di low temperatur? Kalau di low temperatur, misalnya kita buat batas temperaturnya itu 24 derajat Celcius. Maka ketika suhunya itu berada di bawah 24 derajat Celcius, heater akan hidup. Ini heater. Maka heaternya akan hidup secara otomatis. Nah, begitulah kira-kira kerja alat ini untuk memanajemen kandang kita. Ini Temtron 304D. Sebenarnya teman-teman, masih ada lagi yang lebih high lagi, yang lebih bagus lagi, yaitu 607 AC. Hanya saja memang harganya juga lebih mahal, kita belum sanggup belinya. Ya, kita masih memakai alat yang seperti ini. Dan nanti ayam 0 hari kita masih menggunakan 1 kipas. Ya, kita gunakan itu adalah kipas ketiga, intermittent. Maka inilah yang mengatur, ini namanya Omron, ya. Inilah yang mengatur berapa menit kipas itu hidup, berapa menit kipas itu akan mati, ya kan? Jadi misalnya nih kita atur kipasnya hidup 2 menit, matinya 4 menit. Nah, alat ini akan mengatur. Lalu kembali seperti semula. Ketika satu kipas tidak mencukupi untuk mencapai suhu yang diinginkan ayam, maka secara otomatis alat ini akan menghidupkan 2 kipas. Begitu kira-kira teman-teman. Oke ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam. Kita akan lihat persiapan kandang kita untuk menerima DOC. Oke? Yuk kita masuk ke dalam. Oke. Ya, jadi nah ini persiapannya. Coba boleh Bang Irfan boleh liatin dulu semuanya. Oke. Hari ini kita akan CI 14.000 ya. CI itu artinya check in, bukan check in. Kalau check in itu kita masuk hotel, ini check in, chicken in, artinya masuk ayam. Dan ada lagi nanti namanya check out. CO itu artinya ayam keluar atau ayam panen. Maka untuk hari ini kita akan masuk ayam 14.000. 14.000 itu akan kita bagi menjadi 4 brooding.
Brooding itu artinya saya juga nggak paham sekali bahasa Indonesianya apa, tapi mungkin teman-teman paham. Brooding itu adalah dimana fase perindukan. Contoh begini, misal nih teman-teman di rumah ada ayam kampung baru netes, ya kan? Itu kan biasanya anaknya itu dipeluk ya sama induknya ya, ditaruh di bawah dada atau ditaruh di bawah sayap. Nah, itu namanya brooding. Itu namanya masa brooding, masa perindukan. Maka di sini kan ayam baru netas, langsung kita taruh di kandang. Maka nanti ayam 14.000 akan kita bagi menjadi 4 bagian. Di sini brooding pertama, ini brooding kedua, brooding ketiga, brooding keempat. Dengan menggunakan 1 heater 10 gasolek, ya. Dengan menggunakan 1 heater 10 gasolek untuk memanaskan semua ruangan ini yang diperlukan. Lalu bagaimana? Ruangannya kan lebar. Nanti ada kita pasang namanya tenda blocking, ya. Tenda blocking itu artinya untuk memblok panasnya. Jadi panasnya itu yang kita harapkan memang di area itu saja, tidak melebar. Maka kita blocking. Misalnya nanti di sana kita tunjukin di mana tenda blocking dan mana tenda blocking. Ini. Dan ini kapan? Sampai berapa hari? Masa brooding itu biasanya berlangsung 1 sampai 14 hari. Tapi masa-masa di mana ayam itu perlu perlakuan khusus, sensitivitasnya sangat luar biasa, itu biasanya 0 sampai 7 hari. Nah, ini masa broodingnya yang kita siapkan. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian dengan komposisi tempat pakan itu 8 baris, 8 set, dan nipel itu, ini nipel itu 3 set. Jadi tempat makannya 8 set, nipelnya 3 set. Ini kira-kira boleh dilihat kemari lagi. Inilah yang dinamakan brooding. Lalu bagaimana kita mengetahui sensor di dalam ruangan ini? Sensornya high temperature kah atau low temperature? Nah, ini alatnya. Inilah alat yang akan mengecek temperatur yang akan ada di dalam kandang ini. Ini posisinya tepat di atas kepala ayam, teman-teman. Ya, jadi alat inilah yang akan memberitahu kita, yang memberitahu mesin juga, mesin bekerja harus bagaimana. Gitu. Setelah ini kita akan lihat area inlet atau cooling pad. Nah, ini namanya inlet atau cooling pad. Jadi kan ini kan kandang close. Kita kan manajemen kandang close, beda lagi kalau kandang kita yang open, ya kan? Kalau dia close memang semua tertutup dan areal udara masuk itu hanya dari sini. Dari inlet atau dari cooling pad namanya. Ini ada hitungannya, teman-teman. Panjang kandang kita itu, lebar dan luas kandang kita itu 9 dikali 100. Maka panjang udara masuk, kita buat inletnya itu, lokasi udara yang akan masuk ke kandang kita itu 10% dari panjang kandang kita. Jadi kandang kita itu panjangnya 100, maka inletnya itu panjangnya 10 meter, ya. Dan sekarang bukan model terbaru sih, tapi memang tidak seperti dulu ya, tidak seperti zaman-zaman dulu. Sekarang itu inlet itu dibuat seperti nako. Jadi ini 1, ini 2. Jadi panjang inlet kita itu 10 meter, cooling pad kiri kanan. Nah, itu bisa dilihat itu masih terbuka. Seperti itu dia kira-kira 10 meter, dan tinggi inlet kita itu, tinggi cooling pad kita itu 1,20 meter. Maka satu nako ini tingginya 60 cm. Ini juga di bawah 60 cm. Nah, sekarang kan tadi kita manajemen ayam kecil, manajemen ayam baru masuk. Ini ada ukurannya, teman-teman, dan ada hitungannya. Jadi ayam 0 sampai 4 hari biasanya itu bukaan inletnya, bukaan nakonya itu hanya 15 cm. Jadi harus memang benar-benar kita ukur. Nih. Boleh dilihat Bang Irfan? 15 cm. Lalu kapan nih kita harus buka lebih lebar atau makan kita akan buka full? Nanti sesuai dengan kebutuhan ayam. Jadi nanti begitu usia ayam bertambah, maka kita akan buka. Di fase kedua brooding 5 sampai 10 hari kita akan buka mungkin entahkah itu 20 cm, entahkah itu 30 cm, tergantung memang kebutuhan ayam dan cuaca di luar sana. Kebetulan
saat ini memang cuaca di luar lagi mendung, maka di dalam ini sangat dingin. Ini kita hidupkan hanya satu kipas, ya. Ini 15 cm. Begitu. Ini untuk menerima ayam masuk. Lalu begini, ayo ikut. Kira-kira gimana sih isinya inlet itu? Begini teman-teman. Ini cooling fat. Jadi dia begitu, panjang 10 meter. Lalu apakah ini nanti juga kita akan tutup 15 meter? Iya. Ini juga akan kita tutup, maaf, bukan 15 meter, 15 cm. Ini juga akan kita tutup seperti itu, lebarnya hanya 15 cm. Ya kan? Nah, maka kita akan standby-kan semua, kita akan standby-kan heater, kita akan standby-kan gasolek. Jadi ketika ayam masuk, memang mesin itu sudah ready dan ayam itu betul-betul nyaman, ya. Mungkin sampai di situ dulu, ya. Manajemen kandang kita hari ini sebenarnya ini sih belum lengkap, ya. Tapi lain waktu akan kita buat yang lebih mantap lagi, yang lebih lugas lagi, oke. Dan kalau mau berkunjung juga boleh, ya, datang ke Biru-Biru, ya, kita di lokasi kita di Biru-Biru, nanti kita boleh sharing-sharing dong masalah ayam broiler. Oke, salam dari saya, Deddy Sembiring, komunitas ayam broiler Java Indonesia top.